Joko Linglung. Di sebuah desa, tinggal sepasang suami istri bernama Kaki Grenteng dan Nyai Grenteng. Mereka memiliki anak perempuan yang bernama Roro Cangkek. Suatu ketika, Roro Cangkek menyimpan beberapa telur ayam. Satu di antaranya memiliki ukuran yang lebih besar daripada umumnya. Telur tersebut disimpan di lumbung padi. Saat Kaki Grenteng membongkar lumbung dikarenakan tumpukan padinya tak pernah habis, ia dikejutkan oleh ular raksasa yang dapat berbicara seperti manusia. Kaki Grenteng mengabarkan hal tersebut kepada keluarganya dan seisi rumah menjadi terkejut. Bahkan Nyai Grenteng dan Roro Cangkek pun sempat pingsan. Saat Roro Cangkek tersadar dan melihat wajah ular raksasa tersebut, entah mengapa Roro Cangkek teringat kepada Prabu Ajisaka. Ular tersebut memanggil Roro Cangkek dengan sebutan ibu dan bermaksud mencari Ajisaka yang diakuinya sebagai ayah. "Ibu, aku adalah anakmu, Bu," kata sang ular kepada Roro Cangkek. "Mustahil, aku bahkan belum menikah," ungkap Roro Cangkek. "Tapi Ibu, aku adalah anakmu dan ayahku adalah Ajisaka," balas sang ular. "Baiklah kalau begitu, temuilah Ajisaka di istana Medang Kamulan," ungkap Roro Cangkek dengan perasaan yang tidak karuan. Begitu ular tersebut diberitahu bahwa Ajisaka menjadi seorang raja di Medang Kamulan, si ular undur diri dan langsung menghadap ke istana. Setibanya di istana, prajurit-prajurit gempar oleh kedatangan ular raksasa yang dapat berbicara. Ular tersebut meminta kepada para prajurit untuk dapat bertemu dengan Prabu Ajisaka. Akhirnya, Prabu Ajisaka menyetujui dan menghampiri ular tersebut, serta menanyakan asal muasalnya. Si ular meyakinkan bahwa dirinya adalah putra kandung Ajisaka. Sang Prabu marah dan tidak percaya bagaimana bisa seorang manusia mempunyai anak seekor ular. Bahkan sang Prabu pun belum menikah. "Bagaimana bisa dirimu mengaku sebagai anak kandungku?" tanya Ajisaka dengan terheran-heran. "Ampun Bapak Prabu, sesungguhnya Bapak pernah singgah di rumah Kaki Grenteng, bukan?" jawab sang ular. Ular pun menceritakan bahwa dulu sang Prabu pernah singgah di rumah Kaki Grenteng. Setelah bertemu dengan Roro Cangkek, sang Prabu membuang hajat. Kebetulan ada seekor ayam yang meminumnya. Ayam tersebut bertelur dan telurnya disimpan oleh Roro Cangkek hingga lahirlah si ular. Ajisaka yang masih tidak percaya mengatakan bahwa hanya akan mengakui ular tersebut sebagai anak dengan syarat dapat membunuh buaya putih di Laut Kidul atau Laut Selatan yang menjadi musuh berbahaya bagi rakyat Medang Kamulan. Selain itu,
sang ular harus kembali ke Medang Kamulan lewat dasar bumi. Jika tidak berhasil dan terbukti berbohong, maka rakyat akan membunuh si ular. Ular raksasa ini lalu menghilang bagai kilat menuju laut kidul. Si buaya putih yang sedang berjemur di tepi pantai seketika merasa terkejut karena diserang oleh ular raksasa. Setelah itu terjadilah pertempuran yang sengit antara kedua binatang tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya buaya putih dapat dililit oleh ular raksasa dan direndamkan ke dalam air sampai menghembuskan nafas terakhir. Kepala buaya putih yang telah mati kemudian dipenggal dan ditelan untuk dibawa ke hadapan Sang Prabu Ajisaka sebagai bukti bahwa ia telah mengalahkan buaya putih. Perjalanan ular raksasa untuk pulang ke Medang Kamulan dari dalam bumi ternyata tak mudah. Saat merasa perjalanan yang ditempuh sudah jauh, sang ular raksasa ingin melihat keadaan di luar bumi. Kemunculan pertama ular raksasa tersebut terjadi di Desa Jono, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Sampai saat ini, daerah ini dikenal sebagai daerah penghasil bleng dan dapat diproses menjadi garam dapur. Setelah masuk ke dalam bumi dan melanjutkan perjalanan, ular raksasa melihat keadaan di luar bumi untuk yang kedua kalinya di Desa Crewek. Sementara pada kemunculan ketiga, ia merasa sudah tidak tahan lagi. Dengan seluruh kekuatannya, ia mengangkat seluruh badannya keluar. Tempat ketiga inilah dikenal dengan nama Bledug yang berada di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan. Keajaiban terjadi di sini. Tubuh ular raksasa menyusut lalu menjadi seorang anak kecil yang lumpuh. Seorang dukun bayi yang melintas melihat keadaan tersebut. Lalu diurutlah si anak hingga kesehatannya pulih dan diberi nama Joko Linglung. Joko Linglung lalu berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Medang Kamulan. Ia menjelma kembali menjadi seekor ular raksasa dan masuk ke lubang di depannya. Lubang bekas masuknya Joko Linglung tak lama kemudian penuh berisi lumpur yang disusul suara bledug. Sampai saat ini, tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat dan dijaga oleh 4 juru kunci. Di daerah ini juga ada tradisi ngalap berkah yang masih dilestarikan oleh penduduk setempat.